Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singgih Channel, kita merdeka belajar tak tersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kita masih bertemu di PPHOP, mata kuliah PPHOP, di pertemuan yang kedua, part ketiga, ya, objek pajak penghasilan. Ini referensi yang saya gunakan. Kita lanjutkan penjelasan Undang-Undang PPH Pasal 4 Ayat 1. Undang-undang ini mengenai prinsip pemajakan atas penghasilan. Dalam pengertian luas, yaitu bahwa wajib pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Intinya, setiap penghasilan itu diambil pajaknya. Kemudian tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomi kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan pekerjaan seperti yang di part yang kedua, ya, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, misalnya gaji, honor, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, dan intinya adalah para profesional. Kemudian penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak atau harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha, dan penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang dan hadiah. Ini kalau dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat digunakan untuk konsumsi, dapat juga digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak. Yang kelima, karena undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas, maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, jika dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasi dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri, yang dapat dikompensasi kerugiannya hanya yang ada di dalam negeri. Namun apabila satu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum. Yang keenam, termasuk pengertian imbalan dalam bentuk lain, yaitu imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan menemukan benda-benda purbakala. Dalam hal penjualan harta terjadi antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, maka harga jual yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan keuntungan dari penjualan adalah harga pasar. Selisih harga jual dengan harga pasar itulah penghasilan bagi si pemegang saham tersebut. Yang kesembilan, premium terjadi apabila surat berharga
obligasi dijual di atas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi jika obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Ke-10, imbalan atas penggunaan hak meliputi penggunaan hak cipta di bidang sastra, seni, karya ilmiah, paten, desain, model, rencana, formula, merek, dan hak kekayaan bentuk intelektual. Hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Memberikan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal industri atau komersial, penggunaan hak rekaman gambar atau suara yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, atau serat optik. Contoh dari penerimaan pembayaran berkala adalah alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang dalam waktu tertentu, misalnya pensiun. Oke, ini untuk latihan ya. PO Arta memiliki sebuah mobil dalam kegiatan usahanya, nilai bukunya 40 juta ya. Mobil tersebut dijual dengan harga 55 juta kepada salah seorang pemegang saham. Jika harga pasar mobil 60 juta, maka berapakah keuntungannya? Keuntungannya jelas ya, berarti yang dipakai adalah harga pasar. Jadi kalau ditanya berapa keuntungannya adalah 60 juta dikurangi dengan 40 juta. Oke, yang merupakan penghasilan bagi penerbitan obligasi dan premium atau diskonto. Premium terjadi apabila harga pasar lebih dari harga nominal ya, atau harga nominal. Diskonto berarti sebaliknya ya, apabila harga pasarnya dinilai di bawah nominal. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita bertemu di pertemuan yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.